ibu dan juga bayi di Kabupaten ND ini masih dinilai cukup tinggi begitu ya, sehingga pemerintah daerah mengaktifkan 3 batu tunggu untuk menurunkan angka kematian ibu dan juga bayi di Kabupaten ND ini. Dan untuk membicarakan soal ini kami sudah bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten ND, Dr. Aries Dwi Lestari. Bu Dokter, selamat pagi. Pagi Mbak Leli, selamat pagi, salam sehat. Oke, akhir-akhir ini Mhm. ramai ya pemberitaan terkait dengan 3 batu tunggu nih di Kabupaten ND untuk menurunkan, angka kematian ibu dan juga bayi di Kabupaten ND. Ibu Dokter, data terbaru untuk jumlah kematian ibu dan bayi di Kabupaten ND ini berapa? Iya, jadi, angka kematian ibu dan bayi ini kita masih tinggi ya, Mbak, ya, di Mhm, Kabupaten ND ini. Tetapi mungkin sebelum saya uraikan datanya kita, mhm, mungkin kita harus melihat dulu memang, angka kematian ibu dan bayi ini, ya. di WHO maupun, apa namanya, di Indonesia juga masih tinggi pada umumnya. Jadi bukan hanya di ND ya, tetapi Oke, saya ingin, mhm. apa namanya, di ND ini dia bisa turun dengan baik begitu, tanpa melihat bahwa, oh di Indonesia masih tinggi, WHO masih tinggi, udah apa namanya, santai-santai saja, tidak. Saya rasa kita Mhm, fokus ke kita punya daerah ya, Mbak, ya. Jadi oke. kalau di WHO sendiri itu sebenarnya, apa namanya, SDGs, jadi, development goals yang, pokok sasarannya itu sebenarnya di 2030 itu Mhm, angka kematian ibu itu harusnya kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan mmm, angka kematian bayi kurang dari 12 per 1.000 kelahiran hidup. Nah, ini sekarang ini yang di 2022 itu angka kematian bayi WHO itu masih 213.000 per tahun untuk bayi, kemudian mhm. angka kematian ibu masih, tinggi sekali. Jadi masih jauh sekali, jadi untuk yang di 2030 tuh rasanya sulit sekali untuk menjangkau SDGs untuk WHO atau dunia ini. Kemudian Mmm, di Indonesia sendiri, rancangan teknokratik RPJMN. Jadi RPJMN itu, apa namanya, 4 tahun ya atau apa namanya, 2025 sampai 2029, mhm 5 mhm. tahun. Itu, isu strategis transformasi sosial, jadi masih rancangan ya teknokratik ini karena RPJMN 2025 kan memang belum ditetapkan. Tetapi Mmm, rancangan itu sendiri angka kematian ibu itu masih nomor satu di Indonesia ini. Jadi isu strategisnya itu adalah, 1, angka kematian ibu masih tinggi 189 per mmm, 100.000. Padahal mmm, kita maunya 2030 itu dunia itu kurang dari 70 per 100. Kita masih 189 per 100.000 Indonesia. Berarti masih jauh sekali, bisa tidak kita ini ke arah, kurang dari 70 ini. Kemudian yang kedua baru stunting, masih tinggi kalau untuk di Indonesia ya. Jadi, mhm mhm. artinya saya mau membandingkan di sini bahwa stunting ini bahkan lebih tinggi atau isu strategisnya itu yang masih susah adalah yang nomor satu masih angka kematian ibu, nomor 2 baru stunting untuk rancangan teknokratik RPJMN 2025-2029. Jadi memang, dunia, Indonesia masih, yang pertama itu untuk di bidang kesehatan itu masih angka kematian ibu yang masih tinggi, Mhm, baru stunting itu nomor 2. Ya, jadi di ND sendiri, RPJMD kita mhm. itu 3 kematian, kita tidak per 100.000 tapi di RPJMD kita itu 3 kematian ibu dalam setahun yang masih bisa batas tolerir, bukan berarti kita targetnya ya, karena kematian itu bukan suatu target ya. Mhm. Jadi, tolerirnya batasnya sekian, tetapi kita, masih 2 tahun kemarin 10, tapi ini sudah turun 2023 itu 8, dan kita berharap di 2024 ini tidak ada. Untuk kematian ibu dari Januari sampai sekarang ini, Mhm. itu masih satu, moga-moga tidak bertambah. Amin. Begitu, ya. Oke. Jadi kita berusaha untuk Mhm, itu ya, jadi di 2000, tetapi untuk angka kematian bayi memang mhm. kita sudah menurun sekali di 2019 sampai 2023 itu, Iya. realnya dari 18,3%, 2019, kemudian Mhm, 2020 turun 14,03%, 2021 turun 10,65%, mhm mhm. 2022 13,8 naik 82%.
persen, 13,82%, 2023 turun 4,78%. Wow, turun Tapi drastis ini ya? untuk Mhm. ya kalau untuk angka kematian bayi, Iya tapi ya. angka kematian Ibu ibu masih ini yang tinggi masih ya? masih kalau dibanding target RPJMD Mhm kita mhm. itu 2019 152% masih. 2020 227%, 2021 167%, 2022 190,8%, 2023 masih 151%. Karena Mmm, memang targetnya kita rendah. Kita oke. memang, targetnya terlalu rendah sekali di ND ini bahkan melebihi target dari, Indonesia itu sendiri. Tapi saya, Mhm. mendukung sekali karena dengan target yang jauh kita turunkan ini kita berusaha untuk mencapainya dengan maksimal. Begitu, Mbak. Oke. Ya. Berdasarkan data dan juga realita tadi yang sudah Ibu Dokter paparkan, lalu kemudian ini, apa ya, mengaktifkan peran 3 batu tungku untuk menurunkan angka kematian ibu dan juga bayi di Kabupaten ND. Nah, ini bisa dijelaskan, program 3 batu tungku dan bagaimana program ini bisa berfungsi, Bu Dokter? Ya, sebenarnya ini adalah inovasi dari Dinas Kesehatan yang sekarang lagi saya giatkan. Mhm. Jadi, awalnya, muncul inovasi ini adalah, memang di ND ini kan memang ada ya kayak rapat 3 batu tungku di Iya, daerah betul. secara keseluruhan, membicarakan masalah-masalah secara keseluruhan di daerah. Tapi Mhm. tergerak hati saya untuk mengaktifkan terutama untuk angka kematian ibu dan bayi. Jadi sektor kesehatan saya fokuskan itu, tapi bukan berarti Mhm. kita menutup untuk yang lain, tetapi kita Oke. fokuskan ke Mhm. situ karena memang kita, belum mencapai target RPJMD itu Mhm. yang angka kematian ibu dan bayi, terutama angka kematian ibu. Ya Mhm. jadi, pada waktu saya sering turun, ke puskesmas ikut, mini log lintas sektor tokoh toma, toga, tokoh, agama, tokoh Mhm. adat dan juga kepala desa, camat dan sebagainya itu, Mhm. PKK, kader, itu saya libatkan semua. Saya memang sengaja turun ke puskesmas-puskesmas untuk tahu, problem daripada permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Mhm. Ternyata ada beberapa yang muncul di satu daerah Mhm. bahwa, ada budaya-budaya tertentu misalnya, saya pernah mendengar satu kecamatan tapi mungkin saya nggak eksklusif di sini, Mhm mhm. itu ibu dan bayi bisa keluar dari rumah ketika sudah diupacarai adat. Oh iya. Kebetulan upacara adat itu kalau memang belum bisa dilaksanakan otomatis, untuk ke fasilitas kesehatan juga terhambat. Itu juga sulit Mhm. sekali. Kemudian ada satu kecamatan lagi, salah satu suku memang pada waktu itu memang sempat tegang, antara mungkin pemerintah ya dalam hal ini kepala desa dengan kami dan juga camat. Itu bahwa, mungkin definisi angka kematian ibu itu adalah dari hamil pertama Mhm. sampai 42 hari setelah melahirkan, itu masih tercatat sebagai, angka kematian ibu kalau memang ada Oh iya. apa-apa di waktu tenggang itu. Itu memang ada juga setelah melahirkan itu 40 hari dia tidak boleh makan nasi. Mmm, Nah, mhm. itu ada memang, itu bahkan itu 2 minggu yang lalu saya turun itu katakan demikian. Mhm Jadi, mhm. kemudian bersih tegang bahwa, waktu itu kepala desanya bilang kalau bisa disederhanakan. Nah, tokoh adatnya memang tidak mau karena nanti katanya itu akan, mempengaruhi, yang menjadi korban adalah ibu itu sendiri. Jadi memang Mhm. waktu itu saya bilang, "Oke kalau begitu saya tidak mau saling meniadakan antara budaya dan ilmu kesehatan, tetapi Iya. saya mau ingin memperkuat. Justru kita itu, saling menguatkan bukan melemahkan. Mhm. Kalau begitu begini saja, untuk suku yang memang ada kepercayaan itu tidak masalah. Kami turunkan, Ibu Kapus saya perintahkan untuk turunkan ahli gizinya, khusus di suku itu, untuk Mhm. mengganti karbohidrat yang Nasi. dari beras itu, Mhm nasi mhm. itu diganti dengan jenis karbohidrat yang lain, Iya. sehingga sama-sama saling mendukung. Sehingga Mmm. ibu-ibu itu juga nanti ASI-nya jadi bagus dan gizinya juga cukup, anaknya Mhm. tidak stunting, begitu. Karena kita Mhm. memang harus ada ASI eksklusif di 6 bulan pertama, itu tidak boleh ya tanpa ASI, eksklusif Mmm. ASI saja sebenarnya. Oke. Itu nanti itu salah satu. Kemudian yang untuk, bayi-bayi yang belum bisa keluar rumah sebelum di upacara adat misalnya, silahkan Mhm. petugas puskesmas untuk yang mempunyai adat begitu datang saja sweeping ke rumahnya untuk imunisasi di Oke. rumahnya. Kan juga tidak seluruh seluruh Mhm. kabupaten, tidak seluruh wilayah, Iya. begitu. Daerah-daerah Jadi tertentu itu, saja. Mbak.
mhm, Iya, terus ada lagi mhm. yang, sebelum 3 bulan itu tidak boleh dikatakan kehamilannya ke orang lain, nanti akan terjadi sesuatu. Itu ada, saya temui Mmm, juga sekeliling gitu. mhm, Tetapi, padahal di dalam ilmu kita sekarang kalau dulu orang hamil itu hanya 4 kali, mhm, ANC, memeriksakan kehamilannya ke fasilitas kesehatan puskesmas, sekarang sudah 6 kali, wajib 6 kali karena ilmunya itu yang bagus adalah 6 kali. Jadi mhm, trimester pertama, 3 bulan pertama itu 1 kali, iya, trimester kedua itu 2 kali, trimester ketiga itu mendekati melahirkan itu 3 kali harus, kontrol ke kontrol. puskesmas. Dan, hal Mhm, itu juga, kontrol pertama diwajibkan untuk USG. Sekarang di 26 puskesmas di Kabupaten ND seluruhnya mempunyai USG dan dokternya juga sudah dilatih untuk USG. Karena ternyata ilmunya USG dini sejak awal itu bisa mhm, memprediksi, kelainan-kelainan bayi, misalnya gangguan pertumbuhan, itu bisa mhm, terdeteksi semua, bahkan perkiraan kehamilan pun tidak meleset nantinya. Kalau kita USG sudah perut besar, sudah trimester ketiga, kemarin dokter kandungan menjelaskan bahwa nanti malah, banyak banyak apa ya, banyak banyak melencengnya itu Mbak untuk takdirannya. Mungkin ditafsirkan, "Oh mhm, sudah aterem, sudah, bisa dilahirkan," ternyata belum. Jadi kayaknya oke, agak sulit karena memprediksi di saat yang kehamilannya sudah besar. Jadi pada waktu mhm, masih kecil itu kita harus sudah USG. Selain itu, selain berdampak buruk bagi kesehatan bunda dan janinnya itu, kalau mhm, kita, 6 kali, pemeriksaan di puskesmas itu bisa memberikan pengetahuan, dukungan kepada ibu dan keluarganya. Kemudian juga ada deteksi penyakit-penyakit, yang menular seperti, apa namanya, HIV, sifilis, dan hepatitis B, 3 itu harus kita periksakan sebenarnya untuk mmm, jadi ada triple eliminasi di orang hamil itu, HIV, sifilis, dan hepatitis B, itu. Jadi kalau mmm, ketahuan lebih dini, itu kan bisa bisa membuat, apa namanya, lebih sehat. Jadi kalau tidak ketahuan nanti bisa mempengaruhi janin yang dikandungnya. Kemudian juga ada suntik tetanus toksoid atau TT. Jadi maksud kami adalah kalau 6 kali dia berobat itu dia bisa mendapatkan, apa, pemeriksaan-pemeriksaan itu sehingga risiko untuk ibu maupun bayinya bisa kita kurangi dan terakhirnya kita bisa mencegah kematian, angka kematian ibu dan bayi, bahkan kita bisa menurunkan angka stunting di sini. mhm. Begitu, Mbak, iya. Berarti ini ada perbedaan sedikit perbedaan persepsi begitu ya, antara dunia kesehatan dengan, adat dan juga budaya di daerah-daerah setempat yang tadi sudah Ibu dokter ceritakan begitu ya. Dan ini, Iya. yang menjadi dasar sehingga akhirnya, mengaktifkan 3 batu tunggu ini. Sejak kapan Ibu dokter ada, 3 batu tunggu ini di ND? Untuk Kami dinas mempunyai kesehatan inovasi sendiri ya? sejak 2 Mhm. bulan yang lalu. Oh 2 bulan Ya, yang 2 bulan lalu. yang ya 2 bulan yang lalu Mhm, memang, nanti, kita akan cobakan ada beberapa desa yang kami pilih, mhm, kami membuat Google Form mhm, untuk diisi oleh seluruh puskesmas dan kami akan menentukan titik-titik di mana angka kematian ibu masih tinggi di daerah itu kami akan turun. Jadi untuk 2 bulan pertama ini kami beberapa desa dulu, nanti mhm, untuk jangka menengah dan jangka panjangnya adalah kita semua dari, desa ini akan melakukannya. Jadi artinya bahwa, mhm. 3 batu tunggu ini kami berharap tapi kemarin kami mendapat dukungan, saya terima kasih sekali kepada tokoh agama dan tokoh adat di Kabupaten ND ini sangat antusias sekali menyambut ini. Jadi Mhm, beliau-beliau nanti akan kita libatkan dalam pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan bayi. Bahkan di kota ini sebelum mhm, ada inovasi ini saya melihat, apa ya, keuskupan kali ya, iya, keuskupan ya, itu, sudah saya senang sekali, saya terima kasih sekali bahwa di beberapa, gereja di sini sudah, mengadakan mhm, kegiatan-kegiatan sosialisasi untuk kesehatan ibu ibu hamil, kemudian melibatkan beberapa tenaga kesehatan. Kemudian juga, saya lihat ada di situ ada foto-fotonya banyak bapak-bapak, romo-romo mendoakan mhm, di gereja untuk ibu-ibu hamil. Itu keselamatannya, energi-energi positif sekali sehingga, iya, saya berharap dia mhm, tidak menunggu 3 bulan, begitu ketahuan hamil karena mau didoakan berarti kan, ada harapan bahwa, oh mhm,
mendoakan berarti hal yang positif, maka dia akan berbondong-bondong untuk ikut ke gereja sehingga bisa didoakan di situ. Nah, itu Mhm. adalah salah satu penarik juga supaya dari awal kehamilan kita sudah tahu. Mhm. Karena begini Mbak, di sini ini ternyata faktor-faktor yang mengakibatkan tingginya kematian ibu dan bayi ini ada beberapa yang sudah kami ketahui bahwa apa namanya K6-nya, jadi Mhm. kontrolnya ibu hamil sampai 6 kali, Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu masih rendah Mbak, belum mencapai Mmm. 100% di sini. Bahkan Mhm. hanya sekitar berapa ya ini ya, jadi 50-an ya, 50-an, 56%-an itu masih segitu. Mhm. Jadi kalau berarti kan kadang-kadang puskesmas-puskesmas itu menemukan ibu Mhm. hamil itu datang ke puskesmas sudah trimester ketiga bahkan mau melahirkan. Sudah besar Nah, begitu ya itu, kehamilannya. jadi peran-peran tokoh Mhm. adat dan agama mungkin lebih dekat ke masyarakat, dia lebih tahu menganjurkan segala macam, Mhm. untuk kepala desanya juga tahu sehingga menganjurkan segala macam, oh ya kalau kalau begitu memang dia harus secepatnya untuk setelah tahu kehamilannya harus ke puskesmas terdekat, Puskesmas, fasilitas fasilitas kesehatan. kesehatan, iya itu. Mhm. Kemudian juga imunisasi dasar lengkap masih lima Rendah puluh tujuh juga? persen, iya masih Mmm. rendah. Jadi artinya bahwa bayi-bayi yang datang, yang sampai lengkap ini ya, bukan berarti ada yang sudah 100% kayak kayak pin Mhm. polio kemarin kami nomor kemarin terakhir posisi kami di tanggal 30 itu nomor 2 Wah, se-NTT. keren Jadi sekarang nih. bahkan sudah 80% lebih polio yang Polio. sudah anak-anak itu yang sudah divaksin polio ya, Mhm. diimunisasi polio sudah itu sudah 80 sekian persen dan kami masih sweeping terus ke rumah-rumah ini. Jadi masih masih saya Mhm. berharap masih meningkat nantinya targetnya 95%. Ya, walaupun kita Mhm. nomor 2 se-NTT posisi tanggal 30 kemarin kita bukan mengejar target tapi mengejar bagaimana anak-anak kita bisa terlindungi dari polio. Polio. Nah, setelah itu juga tablet tambah darah. Tablet tambah darah Mhm. saya pernah datang ke sekolah katanya ada siswa yang menanyakan ke saya katanya Mhm. tablet tambah darah itu untuk bahkan mengeringkan kandungan. Padahal kita harus menjaga ini Ah calon-calon hah. ibu Iya ini betul. HB-nya bagus sehingga bayinya nanti bagus ya. Jadi saya menjelaskan di situ dan saya waktu itu juga mengundang tokoh adat dan tokoh agama untuk Mhm. kasih tahu bahwa itu tidak benar ya, budaya-budaya mungkin yang di lingkungan yang dia dengar atau apa itu tidak benar. Itu Mhm. juga saya butuh sekali dukungan dari seluruh stakeholder untuk itu, bahkan tentara dan polisi pun kami libatkan juga walaupun di luar 3 Batu Tunggu, tetapi polisi dengan tentara yang ada di kecamatan itu juga sangat membantu untuk menggerakkan sasaran untuk ke fasilitas Oke. kesehatan. Dan yang paling krusial Mbak, Mhm. di ND ini kalau target dari Kementerian Kesehatan di Indonesia ini 100% harus melahirkan di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh nakes, petugas kesehatan. Tetapi mirisnya kita masih ada yang di luar atau di rumah. Nah, itu yang Mhm. tidak diperbolehkan juga ya, itu yang juga, apa namanya, membuat, Mhm. apa namanya, nanti kalau ada apa-apa tambah bingung, apalagi untuk, tempat tinggal yang jauh dari puskesmas. Tapi, Oke. seperti di Kota Baru saya senang Mbak, di sini dia Heeh, mengaktifkan sekali desa siaga. desa Desa siaga. siaga. Oke. Jadi desa siaga itu ternyata di situ ada Mbak, di situ ada beberapa Mhm. jumlah ibu hamil, kemudian yang belum memeriksakan ke fasilitas kesehatan itu berapa, dia jadwalnya untuk kontrol ini akan dijemput mereka. Mmm. Kemudian, Data-datanya sampai lengkap begitu golongan ya? ya, Mhm. golongan darah pun mereka sudah cek, kalau nanti misalnya di kekurangan darah, kalau seandainya harus operasi dan sebagainya, itu sudah disiapkan Menyiapkan. orang-orangnya dan kemudian Oke. transportasinya untuk melahirkan juga sudah disiapkan. Jadi Mhm. itu dan kalau di ND juga kalau ada rumah tunggu itu juga bisa diaktifkan H-2 sebelum dia tafsiran kelahiran dia sudah ada di situ. Saya Oke. lupa ya mungkin ada 2 kecamatan yang memang Mhm. kita biayai untuk, menyewa rumah untuk sebagai rumah tunggu ibu hamil. Itu Mmm. kami dapat bantuan dari DAK dari pusat itu untuk menyewa, rumah tunggu. Nah, itu supaya Oke. nanti dia tidak ini kalau ada komplikasi untuk, melahirkannya bisa terdeteksi dengan cepat, Mhm. begitu, Mbak. Ibu dokter, Mhm. sayang sekali waktu kita terbatas ya. Sebenarnya masih banyak sekali hal yang ingin kami gali terkait dengan topik kita, tapi sayang sekali kita dibatasi waktu. Terima kasih untuk, waktunya sudah bisa berbagi dengan RRI pagi hari ini. Sukses untuk inovasinya Ibu, 3 Batu Tungku untuk ND.
tercinta, Ya. sehat ibu dan juga bayi. Terima kasih Ibu Dokter, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat.